Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, maaf ada pertanyaan dari jemaah, Pak. Maaf, saya mau bertanya. Boleh enggak? Saya jawab boleh saja. Karena kita harus benar-benar mengerti dan bisa merasakannya sendiri. Apa yang ditanyakan setelah saya menyimak penjelasan dari Bapak? Sepertinya semua manusia berikut saya harus mengenal Tuhan itu harus diawali dari dunia ini. Nah, di sini saya mau nanya, apakah mungkin saya manusia biasa bisa mengenal Tuhan di dunia ini? Saya jawab maaf, saya tidak akan menjawab langsung kepada Anda. Tapi Allah lah yang akan langsung menjawab pertanyaan Anda. Sebagaimana firman Allah dalam surat kelima, Al-Maidah ayat 35. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya, agar kamu mendapat keberuntungan. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Tuhan menunjukkan kepada seluruh manusia yang ada di dunia, ini terutama kepada orang yang mengaku iman kepada Tuhan, bahwa kita selaku manusia yang sudah mengaku iman harus sekeras mungkin untuk mencapai wasilah atau jalan untuk taqarrub mendekatkan diri kepadanya. Juga di dalam ayat lain, Tuhan telah berfirman sebagaimana yang tercatat di surat ke-84 ayat 6, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Sebelumnya silahkan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Dan tentu saja, mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita di sini. Silakan tulis solawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita kaji dari ayat ini, mungkin kita bisa pahami, juga mengerti, karena ayat ini Tuhan memerintah kepada seluruh manusia, khususnya kepada yang iman kepadanya. Di sini ada kalimat himbauan kepada seluruh manusia, bahwa kita harus tabu, nafsi memeras keringat untuk berjumpa. Dalam hal ini mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita mau berjumpa dengannya? Apa tidak itu tergantung kita masing-masing. Saudaraku, maaf sekali lagi saya mau tanyakan, kan manusia semua nanti setelah mati pasti berjumpa dengannya, karena semua akan pulang kepadanya. Ini bagaimana? Karena setiap pulang pasti berjumpa. Itu benar kalau dipikir dengan logika, tapi kita harus mencari bukti kebenarannya dari ayat atau hadits yang khoti, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini urusan akidah yang harus benar-benar nasional dalilin, sesuai dengan dalil-dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Tapi kami menemukan salah satu hadits Syahihul Bukhari. Di situ ada keterangan yang berbunyi, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik mendengar perkataan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Tuhannya dengan tidak adanya keadaan musyrik kepadanya, maka dia akan masuk surga. Dari hadis tersebut kalau kita kaji dan tafakuri, pasti kita dapat mengambil kesimpulan, kalau kita semua nanti di akhirat bisa bertemu dengan Tuhan, itu jelas semuanya akan masuk surga. Jadi kalau semuanya akan masuk surga, untuk apa kita di dunia ini berbuat baik?
Dan kenapa Tuhan menyuruh berbuat biak di dunia ini? Nah, di sini kita harus berpikir lebih jauh. Mari kita jelaskan supaya kita dapat mengerti. Memang semuanya manusia, bukan satu persatu lagi. Tapi semuanya hanya roh manusia. Tidak semuanya bertemu dengan Tuhannya. Orang yang bertemu dengan Tuhannya hanya orang-orang yang tertentu saja. Yang dimaksud orang tertentu itu ialah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan di dunianya. Sebagaimana firman Allah dalam surat ke-17, ayat 72, Tuhan telah memberitahu. Sebagaimana artinya, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan. Yang benar buta di sini barang tentu kepada Tuhan. Dan umpama diartikan buta kepada ilmu, itu tidak mungkin, karena di akhirat bukan tempatnya cari ilmu atau berilmu. Di kitab Usuluddin juga sudah diterangkan, yang artinya, barang siapa yang buta di dunianya kepada Tuhan, maka bagaimana nanti di akhiratnya? Nah, di sini sudah jelas dan kita pasti bisa mengerti. Nah, jadi inilah yang kita harus takuti. Atau apa yang dikatakan haus. Nah, dan sekarang saya mulai mengerti. Bolehkah bertanya lagi? Bagaimana caranya untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan? Di dunia ini, saya jawab memang ada caranya. Tapi yang penting harus ada keinginan dahulu. Dari hati yang tulus. Karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini memerlukan tarekat-tarekat tertentu yang harus dijalankan. Kalau keinginannya masih lemah, barang tentu tidak akan berhasil, sebab ini memerlukan tabu nafsu, memeras keringat, sugrul kolbi, semangat dorongan hati, dan sidatul hisab, kuat perhitungan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika keinginannya sudah kuat, Tuhan telah memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya, itu pasti akan berjumpa. Sebagaimana firman Allah yang tercatat di dalam surat ke-18, ayat 110 yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Saudaraku, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.